Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai akhlak yang terpuji. Di antaranya adalah rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti video berikut ini. 1. Rendah hati. Rendah hati artinya tidak memandang rendah orang lain. Rendah hati sering disebut tawadu, artinya tidak angkuh dan tidak sombong. Orang yang rendah hati selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Selalu menghormati orang lain tanpa melihat dan membedakan orang itu kaya atau miskin. Manfaat orang yang rendah hati adalah 1. Memiliki banyak teman. 2. Disenangi oleh banyak orang. 3. Dihargai banyak orang. Berikutnya adalah nomor 2, yaitu santun. Santun berarti halus tutur katanya dan baik tingkah lakunya. Santun termasuk akhlak terpuji karena akan bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dengan sifat santun, seseorang akan bersikap ramah kepada siapapun dan tidak menyakiti orang lain baik dengan perkataan maupun perbuatan. Berbahasa santun menurut ajaran Islam tidak bisa dipisahkan dengan nilai dan norma sosial budaya dan norma-norma agama. Kesantunan berbahasa dalam Al-Quran berkaitan dengan cara pengucapan, perilaku, dan kosakata santun yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi atau lingkungan. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman ayat 19. Tiga, ikhlas. Ikhlas artinya suci, bersih, tulus. Menurut istilah, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam melakukan kebaikan, tidak mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain, tetapi semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amal ibadah harus didasari oleh rasa ikhlas, karena amal tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ciri-ciri ikhlas adalah 1. Tidak mengharapkan imbalan atau balasan apapun dari manusia selain hanya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2. Tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan amal ibadah. 3. Tidak ingin dipuji atau dibanggakan oleh orang lain. 4. Melakukan semua amal ibadah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Yang keempat adalah kasih sayang. Setiap orang pasti ingin dikasihi dan disayangi oleh orang-orang di sekitarnya, baik oleh orang tua, saudara, maupun teman-temannya. Kita hidup tidak hanya membutuhkan makan, minum, atau harta saja, tetapi kita butuh perhatian dari orang lain. Agar kita mendapatkan kasih sayang dari orang lain, maka kita harus mempunyai rasa kasih sayang juga terhadap orang lain dan lingkungan kita, termasuk kasih sayang kepada hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dengan saling menyayangi antara yang satu dengan yang lain, maka hidup akan terasa tenang, karena kita saling membantu dan saling memberi. Kemudian yang kelima adalah taat dalam kehidupan sehari-hari. Taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Di rumah ada aturannya, misalnya ada pembagian tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota keluarga. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati oleh semua siswa untuk kebaikan bersama supaya suasana belajar terasa nyaman. Semua aturan dibuat untuk kepentingan bersama. Jika semua orang mentaati peraturan baik di rumah, di sekolah, maupun peraturan sebagai warga masyarakat, maka hidup akan terasa nyaman dan tentram. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari akhlak yang terpuji, yaitu rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak harap kalian mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalau sering dipraktekkan nanti akan otomatis menjadi bagian dari diri kita. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang terpuji, tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan begitu, mudah-mudahan Allah akan menyayangi kita dan mudah-mudahan kita akan disayangi juga oleh orang-orang sekitar kita. Dari Bapak segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.